Tada ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jamal UJR, pada siang hari ini kami berkesempatan untuk berbincang santai dengan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Baik Ustaz, beberapa waktu terakhir kami melihat ada postingan video dari salah satu akun FB yang berkaitan dengan salah satu produk yang akhirnya video itu diunggah, kemudian ada yang mengadu atau apa istilahnya dengan video antum yang sudah lama yang berbicara tentang MLM. Nah, apakah Ustaz tahu kalau memang postingan video itu berkaitan dengan MLM? Saya silaturahim kawan-kawan dulu sama kuliah. Lalu kemudian biasa kita datang silaturahim makan. Kemudian ada yang minta endorse terkait dengan produk tanpa riba. Nah, memang saya kan selama ini dimanapun endorse makanan, minuman, kebab, kopi susu, pakaian, apa saja kita endorse, dan kita tidak ada kepentingan ekonomi ngambil keuntungan, tidak ada. Jadi ketika ini Ustaz, ini produk nggak ada ribanya, kita semangat. Nah, jamaah manapun berada, inilah produk tanpa riba. Setelah beberapa hari saya dapat WA, Ustaz ini lagi rame nih, loh kenapa? Ini MLM. Saya memang perlu diluruskan bahwa saya nggak tahu, nggak paham, karena kawan mengatakan ini produk tanpa riba. Jadi kita memang selalu mensupport. Ceramah kita juga belanja ke warung tetangga, bangkitkan ekonomi umat, kemudian tanpa riba, yang seirama dengan itulah. Jadi sebenarnya konsepnya ketika ada orang menawarkan untuk endorse, sepanjang itu untuk kepentingan umat, untuk kepentingan dakwah, Ustadz tentu tidak akan menolak, tanpa pikir panjang akan membantu. Tapi ternyata setelah itu jadi masalah, maka perlu harus diklarifikasi. Harus diklarifikasi bahwa saya tidak ada kait-mait dengan perusahaan, dengan PT, tidak ada keuntungan. Dan saya kalau endorse gitu, itu ketemu, saya yakin orang sahabat, kawan, dipercaya, amanah, ya langsung aja, saya tidak tanya. Saya tidak pernah merasa kawan-kawan, sahabat, siapapun jamaah akan mengkhianati, membohongi saya. Jadi saya lurus saja. Jadi mungkin orang-orang yang mungkin mendekati Ustadz butuh endorse dan lain sebagainya, mereka lah yang harusnya selektif. Mestinya selektif sebelum mengajukan produk. Ada kadang-kadang kawan dekat, karena dekat antum tak lagi menengok, menyelidiki produknya, apakah halal, apakah polanya seperti apa. Seperti kasus ini, yang penting kawan percaya, ternyata kejadian seperti ini. Dan saya yakin mungkin kawan itu tak ada niat mau. Saya percaya kawan-kawan tidak. Dan ke depan pelajaran buat saya lebih selektif, kemudian lebih berhati-hati, supaya tidak menimbulkan fitnah, karena efeknya ke masyarakat. Tapi sekilas tentang MLM ini, Ustaz, karena memang banyak kawan-kawan, kolega-kolega kita yang mungkin menggeluti bidang usaha MLM ini. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang MLM secara umum? Yang dalam fikih muamalah transaksi dalam Islam itu kan akadnya. Jadi suatu barang bisa berpindah ke orang lain, apakah dia hibah atau wasiat atau jual beli atau gadai atau hutang piutang atau zakat atau apa, ini akadnya. Jadi ketika akadnya itu jelas, selama akad itu tidak mengandung tiga unsur, tidak ada risk, tidak ada tipu di dalamnya, kemudian tidak ada gharar, tidak ada gambling, ketidakpastian, kemudian di dalamnya tidak ada zulm, menganiaya orang. Jadi Islam itu tidak menyebut produknya, tapi substansi. Karena sampai hari kiamat nanti akad ini akan muncul macam-macam. Dulu mana ada e-commerce,
sekarang ada jual beli via online. Ya. Nah, jadi akan berkembang terus. Jadi Islam itu, itulah hebatnya agama Islam, dia mengatur substansi maknanya. Selama dalam akad itu tidak ada risk tipu, tidak ada zulm aniaya, tidak ada horor, gambling, tidak ada pastian seperti judi, maka dia sah-sah saja. Nah, yang terjadi pada sebagian besar multi level marketing, yang menikmati yang di atas, yang di bawah-bawah ini, pion-pion ini menjadi objek saja. Jadi kalau Anda mampu menjual produk ini sekian pelanggan, nanti akan mendapatkan bonus sekian. Nanti kalau Anda sampai ke tingkat sekian, akan dapat puncaknya nanti naik kapal pesiar dan punya pesawat jet pribadi. Jadi orang dilambungkan sampai ke atas, kemudian dia invest, tapi tidak diceritakan bagaimana kalau dia tidak pandai mencari pelanggan. Kalau seandainya dia gagal, maka yang di bawah ini kan sebetulnya uang mereka ini yang diputar, yang naik ke atas. Lalu kemudian ketika mereka ternyata tidak seperti yang diiming-imingi, lalu kemudian ternyata tidak semanis ucapan yang memasarkan ini, marketing, akhirnya kemudian mereka tidak berhasil menarik paling 2-3 tetangga dekat atau kawan, tak sampai target, akhirnya maka muncul pasukan sakit hati. Nah, pasukan ini yang menggalang kekuatan, maksudnya grup-grup, saya tidak sebutkan produk, ini masif terjadi di beberapa produk. Jadi intinya sahabat Jamal Ujair dan juga sahabat Ustaz Abu Somad, untuk mengikuti usaha termasuk dengan sistem multi level marketing ini, kita mesti selektif. Ada baiknya kita bertanya kepada orang yang paham tentang batasan-batasan, apakah ini sesuai syariat atau tidak, transaksi dan lain sebagainya, supaya kita tidak terjerumus. Dan yang paling penting logis, Ustaz. Ya. Jadi dia mesti logis. Jadi jangan kita terbuai pada kata-kata manis berbisa dari marketing. Masuk akal nggak? Logis nggak? Banyak umat Islam sekarang jadi korban MLM, lalu kemudian korban investasi bodong. Anda tanamkan uang 100.000, dalam sekian bulan akan menjadi 10 juta. Terus karena orang berpikir singkat, dia kan mestinya nanya, ini investasinya di mana, modelnya apa. Kalau saya untung saya dapat, gimana kalau saya nggak untung? Gimana kalau ini nanti rugi, uangnya gimana? Tapi karena orang udah berpikir singkat, masukkan aja lah, yang penting kan dapat. Jadi sebetulnya masalah psikologis juga. Kita paham sekarang memang kita dalam keadaan sulit, masalah COVID ini berefek pada usaha. Tapi kita mesti logis juga. Masa iya ujuk-ujuk ini uang diinvestasikan kemana? Jangan-jangan uang kita ini sebenarnya, bayangkan kalau satu orang 100.000, dapat dia 1 juta orang, berarti sudah 10 M. 1 juta, 1 juta itu kelihatannya aja banyak, tapi kalau untuk satu provinsi kita ini 6,7 juta, dapat aja dia 100.000 juta 10 M. Kalau udah dapat begitu 100.000 kali sejuta, 100 M, 100 miliar. Jadi bisa aja dikirimkan, ini keberhasilan Anda, ini keberhasilan. Padahal sebetulnya uang itu juga yang diputar-putar. Nah, jadi kita mesti cerdas, hati-hati ya sampai kena penipuan investasi bodong. Ya memang orang ingin ketika usaha dia punya uang diinvestasikan, ingin instan, mau berkeringat, mau capek, ya kan? Kalaulah semua orang punya punya pemikiran seperti itu, sehingga tak ada orang mau berkebun lagi, Ustaz. Karena berkebun capek, keringat, panas, kulit hitam gitu kan, tak mau dia berkebun jeruk nipis. Ada kerja keras. Makanya yang logis itu ya Ustadz Jamal dengan program kebun jeruk nipis. Itu yang perlu didukung ya, dapat investasi di dunia, akhirat dapat wakaf 50.000 satu batang. Masuk iklan satu, sahabat Jamal Ujair, bagi yang ingin berinvestasi di dunia dapat, terutama nanti di kampung akhirat, karena itulah yang penting. Maka bisa nanti membeli bibit jeruk nipis yang akan hasilnya itu untuk kita gunakan untuk program dakwah di pedalaman, termasuk nanti mensupport kegiatan Ustaz Abu Somad. Pesan terakhir dari Jamal Ujair adalah bahwa setiap usaha kita mesti bersusah payah, mesti berkeringat,
Kalau usaha itu sulit berkeringat, maka hasilnya akan manis. Tapi kalau instan mungkin akan dapat, tapi tak ada keberkahan. Begitu Ustaz ya. Tak ada berkah. Nah, demikianlah bincang-bincang singkat kita, karena memang waktu beliau ini amat sangat berharga. Ini kebetulan luar biasa dapat waktu singkat dengan beliau. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa lagi untuk membuat wawancara, konten. Banyak hal di luar sana yang bisa dijadikan konten untuk kita share, bagi-bagi sebagai jalan dakwah kita. Demikian, kita ketemu lagi di masa yang akan datang. Salam dari saya, Jamal FJR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.